Gua mau nanya satu pertanyaan nih sama lo. Gimana kerjaan lo hari ini? Bikin lo produktif atau enggak sih? Apakah lo termasuk orang yang hidupnya ngalir aja ngikutin arus? Ya nggak ada rencana, nggak ada tujuan, pokoknya ngalir aja. Yang penting tujuannya sampai. Atau lo nentuin arah perahu lo? Tujuan hidup lo udah tahu mau kemana, di mana akhir permainan lo, dan lo bisa menikmati permainan lo walaupun gak ada imbalan yang lo dapet. Beberapa dari lo mungkin udah duduk di depan laptop berjam-jam tapi tetap gak berhasil menyelesaikan apapun. Esok hari pun masih sama, ngerjain kerjaan yang gak selesai-selesai juga. Alhasil, kerjaan lo numpuk dan klien lo ngomel gak jelas karena permintaan gak kunjung selesai. Atau mungkin sebaliknya, lo ngerasa produktif banget bisa ngerjain hal yang dikerjain hari itu juga. Kalau misalnya lo adalah orang yang produktif, lo ngerasa gak sih pas lo fokus gitu, sehari tuh kerasa cepet banget, gak kerasa udah malam, dan semua kerjaan itu beres. Ngalir aja kayak gak ada kendala. Ya lo beneran enjoy ngerjain kerjaan itu, dan pada akhirnya ya jadi ngerasa produktif aja gitu. Nah, kalau kayak gitu, kenapa sih? Dan gimana ya caranya kita bisa nyampe ke fase di mana kita fokus banget sama kerjaan? Gak ngeluh sana-sini yang bisa aja ngeganggu banget buat kinerja kerjaan lo. Fase ini merupakan suatu fenomena yang dalam istilah psikologinya disebut sebagai fenomena flow. Nah, riset ini nih yang dilakukan oleh McKinsey itu nunjukin kalau misalnya lo berada dalam kondisi flow, itu bisa memicu produktivitas lo sampai sebanyak 500%. Mungkin kayak gini kali ya negara Jepang nerapin fenomena flow dalam pekerjaan. Flow adalah kondisi keterlibatan penuh dengan suatu aktivitas. Jadi lo ngerasa enjoy banget. Keterlibatan ini yang gue maksud adalah kondisi di mana seseorang tuh ngasih atensi penuh dan ia sampai hanyut gitu dalam aktivitasnya. Lo pasti pernah kan ngalamin kondisi flow ini di kehidupan sehari-hari. Entah itu pas lagi serius banget atau pas lagi santai aja gitu. Misalnya, gue ambil contoh dari gue pas lagi edit foto atau ngedesain carousel Instagram. Pas lagi ngulik desain carousel tersebut, gue ngerasa kegiatan itu bisa memicu gue untuk masuk ke kondisi flow. Jadi, gue bisa fokus nyari ide apa aja yang cocok untuk desain carousel. Atau gue sambil dengerin lagu, jadi gue bisa tambah masuk tuh ke dalam kondisi flow. Nah, hal-hal tersebut tuh kita ngerasa gak capek gitu walaupun udah kerja berjam-jam. Dan waktu kerasa cepet banget. Nah, inilah yang dinamakan sebagai flow. Banyak dari kita yang mungkin sering ngerasa bosen karena gitu alih-alih ngeflow gak dapet flownya. Malah bisa ngebuat waktu tuh kerasa lama banget dan konsentrasi juga jadi kemana-mana. Susah banget deh buat fokus. Nah, ini sebenarnya yang menjadi alasan utama kenapa gue buat video ini. Gue pengen ngasih tahu nih bahwa sebenarnya ada loh cara yang bisa kita terapin untuk jadi sumber kita masuk ke dalam kondisi flow. Nah, apa aja itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, lo bisa tetapkan tujuan yang jelas gitu. Nah, misalnya gini, ketika lo main sepak bola, tujuannya kan pasti untuk menang. Nah, supaya bisa menang, lo harus nyetakin gol ke lawan dalam waktu 90 menit. Bisa aja lo jadi striker atau gelandang serang, pakai strategi 4-4-2 misalnya. Nah, sama halnya ketika lo ngerjain kerjaan kantor atau tugas kampus. Akan susah buat masuk ke kondisi flow ketika lo hanya duduk depan laptop dengan mental yang penting kerjaan beres atau tugas beres. Atau lo malah berpikir kerjaan ini bikin tambah beban aja deh ke gua. Nah, lo tuh sebenarnya bisa mengatasi hal ini dengan menetapkan tujuan yang oke. Yang oke itu yang gimana sih? Yang jelas dan spesifik gitu. Oke, kasih batas waktu atau sesuatu yang terukur jelas juga. Misalnya gini, gua mau ngerjain desain carousel sebanyak 20 carousel.
Dan hari ini, dalam 1 jam ke depan, gue akan ngerjain 5 desain dulu. Sejam selanjutnya, gue nyari icon, aset, dan seterusnya. Dan tugas itu dibagi-bagi, makin diperkecil, supaya nggak kelihatan bobotnya gede. Jadi kerasa ringan aja ngerjainnya, karena udah dibagi-bagi. Nah, kalau lo punya tujuan yang spesifik kayak gitu, lo pasti bakal berusaha tuh untuk mencapai tujuan itu, dan fokus. Hal kedua yang bisa lo terapkan adalah cari feedback dengan mengulang dari setiap proses yang lo lakuin di hari itu. Contohnya, gambar animasi kalau ada coretan kanvas yang salah warnanya, jadi nggak enak gitu ngelihatnya. Jadi, kita nyari warna senada sampai benar-benar pas. Bisa jadi, feedback buat coloring yang benar itu sama kayak kerjaan. Semakin lo tahu feedbacknya kapan lo tahu selanya, bisa dikatakan tepat waktunya, tepat teknisnya. Nah, maka bisa semakin mudah untuk lo masuk ke dalam kondisi flow itu. Jadi, lo merasa nyaman gitu di dalam pekerjaan yang emang lo seriusin. Yang ketiga, lo juga perlu ngasih diri lo tantangan yang sesuai dengan kerjaan. Misalnya, kerjaan lo itu punya tingkat kesulitan yang sebanding, atau setidaknya lo kasih tantangan lebih sedikit dari kemampuan yang lo punya. Maksudnya gimana? Ya, tantangannya nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah juga gitu. Jadi, kayak ngerjain suatu hal yang lo kerjain, yang kalau misalnya terlalu gampang itu kita bakalan bosen. Tapi kalau kerjanya terlalu sulit, ya kita bakalan stres. Nah, hal terakhir yang bisa diterapkan adalah hindari diri lo dari distraksi. Coba posisikan diri dalam situasi dan suasana yang mendukung untuk benar-benar produktif pas lo emang lagi mau ngerjain kerjaan atau tugas. Ya, coba jauhin dulu dari distraksi gitu kayak HP. Distraksi oleh handphone itu bisa menurunkan produktivitas hingga 40% dan ningkatin resiko kesalahan 50%. Makanya nggak heran sih kalau kerjaan yang seharusnya 30 menit kelar, ini jadi molor 1 jam. Karena sambil nyambi scroll HP, cek mantan lagi ngapain, atau malah kangen mantan. Lo mungkin terlalu fokus dengan pekerjaan, sampai akhirnya lupa bahwa sebenarnya masih ada kehidupan di luar pekerjaan. Mulai dari kesehatan, hobi, sampai dengan relasi dengan orang-orang terdekat. Nah, kalau misalnya ini dibiarin, ya bisa aja lo jadi mudah merasa tertekan, mudah sakit, susah fokus, atau bahkan susah konsentrasi. Oke, segini aja dulu dari gua. Kalau video ini bermanfaat buat lo, share ke teman-teman